Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignacio Iltuamaral Gomez, NIM 211011500071, kelas A semester 2, Prodi Penjaskesrek, mata kuliah pembelajaran motorik. Pada pagi hari ini saya akan membahas secara terperinci mengenai belajar gerak. Langsung saja, yang pertama adalah belajar gerak. Belajar gerak merupakan bagian dari belajar secara umum. Sebagai bagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Misalnya, di dalam belajar gerak keolahragaan, pelajar berusaha menguasai keterampilan gerak yang sesuai dengan cabang olahraganya dan kemudian memanfaatkannya agar keterampilan gerak tersebut bisa diterapkan dalam bermain, berlomba, atau bertanding olahraga. Di dalam berusaha menguasai keterampilan gerak diperlukan suatu proses belajar, yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar isian. Proses belajar gerak berbeda dengan proses belajar kognitif dan proses belajar afektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek dominan keterlibatannya di dalam proses belajarnya. Yang dominan keterampilannya di dalam proses belajar gerak adalah aspek fisik dan psikomotor. Yang dominan keterlibatannya dalam belajar kognitif adalah aspek pikir, sedangkan dominan keterlibatannya dalam belajar afektif adalah aspek emosi dan perasaan. Dengan kata dominan di sini dimaksud untuk menggambarkan bahwa di situ ada keterlibatan yang lebih intensif dari salah satu aspek fungsi dalam diri pelajar. Sementara aspek fungsi yang lain juga terlibat, namun dengan intensitas yang lebih indah. Dengan kata lain, bahwa dalam ketiga macam belajar yang disebut di atas, semua aspek fungsi yang ada pada diri pelajar terlibat di dalam proses belajar. Namun, intensitasnya berbeda-beda. Di dalam belajar bergerak, aspek fisik dan psikomotor terlibat lebih besar dibandingkan aspek pikiran serta aspek emosi dan perasaan. Mengenai proses belajar gerak ini akan dibahas dalam kaitannya dengan apa yang terjadi pada diri pelajar, apa yang diperbuat oleh pelajar serta tingkat penguasaannya yang dicapai pada setiap tahap atau fase pelajar. Mengenai hal ini, ada beberapa ahli yang telah berusaha mengemukakan teorinya. Antara lain ialah Paul Fitz bersama Mikhadi Ponsner, kemudian juga Adam. Teori yang dikemukakan Fitz dan Ponsner maupun yang dikemukakan oleh Adam bisa menjelaskan fenomena belajar gerak. Dengan pembahasan mereka yang agak berbeda, justru bisa digunakan semuanya dan saling melengkapi. Fitz dan Ponsner di dalam menyelesaikan tahap atau fase belajar gerak lebih menekankan pada tingkat penguasaan belajar, sedangkan Adam lebih menekankan pada bentuk perilaku belajar. Walaupun demikian, dasar berpikirnya sama. Teori yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fase kognitif. Yang kedua fase asosiatif. Yang ketiga fase otonom. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerak yang pelajari. Sedangkan penguasaan gerak sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba gerakan. Pada fase kognitif, proses belajar diawali dengan aktivitas berpikir tentang
manakah yang dipelajari. Pelajar berusaha mengetahui dan memahami dari informasi yang diberikan kepadanya. Informasi bisa bersifat mabal atau bersifat visual. Informasi verbal adalah informasi yang berbentuk beralasan dengan menggunakan kata-kata. Di sini indera pendengar kita berfungsi. Informasi visual adalah informasi yang dapat dilihat. Informasi ini bisa berbentuk contoh gerak atau gambar gerakan. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan berulang-ulang. Pelaksanaan gerak akan menjadi semakin efisien, lancar sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerak semakin berkurang. Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerak, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya. Ia bisa tahu kesalahan yang diperbuat melalui pemberitahuan orang lain yang mengamatinya, merasakan gerakan yang dilakukan, atau melihat gambar rekaman pelaksanaan gerakan. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana belajar mampu mengungkapkan gerakan keterampilan secara otomatis. Fase dikatakan guide fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerak keterampilan terpengaruh walau pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus perhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri sudah bisa dilakukan secara otomatis. Contoh dari pencapaian fase otonom, misalnya pada anak yang belajar naik sepeda. Setelah mencapai fase otonom, ia mampu mengendarai sepeda dan tidak jatuh walaupun dilakukan sambil menengok ke kanan atau ke kiri, memperhatikan pemandangan di sekelilingnya. Fase gerak menurut Adam. Fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pelajar membayangkan dalam pikirannya mengenai gerak keterampilan yang dipelajari. Misalnya, di dalam pembelajaran gerak mengguling ke depan senam lantai, pelajar membayangkan sikap awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, gerakannya diawali dengan membungkuk badan, kemudian kedua tangan menumpu pada matras dengan jarak selebar bahu, dan seterusnya. Dengan menggunakan rangkaian kata-kata itulah sebenarnya proses berpikir tentang gerak bisa dilakukan. Gerak yang dipikirkan kemudian diwujudkan dalam gerak tubuh secara nyata. Pelajar berusaha melakukan gerakan sesuai dengan yang dipikirkannya. 2. Fase gerak asosiatif. Fase gerak ini merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaannya geraknya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dipikirkan. Bisa dipisahkan. Aktivitas berpikir mengenai gerak hanya sampai pada kesadaran pemberian komando gerak. Untuk selanjutnya, gerak bisa dilakukan secara otomatis tanpa harus memikirkan gerakannya itu sendiri. Dengan kata lain, bisa dinyatakan bahwa perilaku gerak tubuh ke depan atau tidak dipengaruhi oleh aktivitas berpikir pada saat pelaku melakukan gerakan. Pengetahuan tentang fase belajar gerak sangat berguna. Pengajaran pendidikan jasmani dan olahraga, khususnya dalam hal melandasi pemikiran tentang perencanaan program pengajaran, pemilihan strategi mengajar, dan pemilihan kondisi belajar yang perlu disiapkan sesuai dengan fase-fase belajar yang perlu dilakukan oleh pelajar. Guru perlu memikirkan kondisi belajar, apa yang perlu disiapkan dan diciptakan, serta bagaimana strateginya untuk mencegah kondisi belajar yang diciptakan. Itu saja penjelasan yang telah saya sampaikan. Jika ada kata-kata kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf, dan
pemateri yang saya lakukan atau materi yang saya paparkan masih begitu kurang, saya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.